Halo semuanya, kembali lagi di channel Mfalme Studio dengan saya Nico, dan kali ini saya kedatangan sebuah HDMI splitter dari mereknya Lindy. HDMI splitter ini tuh memiliki 4 port output yang dapat menampilkan video beserta audionya ke 4 display yang berbeda secara bersamaan dalam satu sumber input. Nah, teman-teman sudah pada tahu kan kalau brand Lindy itu sudah sangat terpercaya dalam membuat produk-produk yang berhubungan dengan konektivitas. Khususnya ya, di produk kabel HDMI-nya. Karena kabel HDMI dari Lindy ini sudah menjadi kabel langganan untuk dipakai dalam setiap kegiatan produksi video kami di Mfalme Studio. Nah, kali ini saya dapat kesempatan untuk mencoba HDMI splitter Sultan yang bisa dihubungkan sampai 4 monitor secara bersamaan. Dan apabila 4 monitor tersebut memiliki built-in speaker, katanya audionya pun juga bisa dikirim bersamaan dalam satu kabel HDMI-nya. Untuk maksimal resolusi dari HDMI splitter ini bisa mencapai 4K 3840 x 260 60 Hz 444 8-bit. Wow, tinggi juga ya. Yang saya ketahui aja baru 422 10-bit. Lah ini 444. Kira-kira kualitasnya bagus gak ya? Yuk kita coba aja langsung unboxingnya. Nah, ini adalah tampilan boxnya. Jadi kalau misalnya buka, kita langsung aja buka seperti ini. Nah, kira-kira inilah tampilan dalamnya. Ini masih di dalam plastik ya. Ini adalah HDMI splitternya. Seperti itu. Kita buka aja dulu plastiknya. Tuh. Tampilannya tuh seperti ini. Bisa dilihat. Ini tampilan depannya. Lalu yang sebelah sini adalah tampilan belakangnya ya. Oke, kita taruh dulu di sini. Nah, selanjutnya ada apa lagi nih? Ini ada ini ada kabel powernya ya. Tuh, jadi kabel powernya ini, wow, unik juga nih. Soalnya kita dikasih banyak adapter, guys. Ini cocok banget ya kalau misalnya kita bepergian mau dimanapun kondisinya. Itu bisa, ini ada yang colokan kayak gini. Ada juga colokan yang 3. Seperti ini ya. Colokan 3. Kita taruh dulu. Habis itu ini ada jenis colokan yang ini yang miring, bisa kelihatan. Tuh, ini yang miring. Sini. Lalu yang ini. Nah, ini yang mungkin yang sering kita pakai ya, yang cocok di tempat kita, colokan 2 ini. Oke. Terus apa ada lagi? Ini saya taruh dulu sini. Terus dilihat. Oh, ini cuma manual booknya aja ya. Tuh, jadi di sini ada bilang Lindy 4-port HDMI 2.0 18G splitter with audio. Itu. Ini bisa dilihat tampilannya, ada user manualnya dari berbagai macam bahasa ya. Jatuhnya semua sama. Oke deh. Jadi kita langsung aja kita cobain ya. Nah, ini dia tadi tampilan dari HDMI splitter Lindy yang 4 port HDMI 2.0 splitter with audio ya. Ini kalau misalnya kalian lihat tampilannya tuh ukurannya ya, panjang lebarnya tuh kayak tempat pensil ya, kayak tempat pensil Faber-Castell. Ukurannya mirip banget gitu, tinggal cetek buka sini gitu. Oke, tapi ini bahannya semuanya metal tuh. Jadi semuanya besi ya. Di sini kayak gitu. Dan walaupun besi, ini tuh ringan banget. Paling beratnya cuma sekitar 150 gram kali ini. Ringan lah pokoknya. Oke, kalau misalnya kalian lihat nih tampilan depannya, di sini ada lampu notifikasi. Jadi ada, kalau misalnya udah dicolokin powernya, di sini akan nyala. Sini ada tulisan in. Tulisan in itu berarti HDMI inputnya kalau misalnya sudah dicolok ini akan menyala. Dan out 1, out 2, out 3, out 4 ini adalah HDMI outnya. Jadi kalau misalnya udah ada yang kecolok di salah satu nomor ini, dia akan menyala lampunya. Berikutnya ini ada kayak colokan micro USB dengan tulisan service. Ini fungsinya itu biar dicolokin ke komputer dengan micro USB supaya untuk bisa firmware update-nya gitu. Jadi kalau misalnya perlu update firmware itu bisa dicolok melalui di sini. Dan berikutnya ini ada switch nih namanya edit. Nah, edit ini itu bisa switch ke bawah sama ke atas. Jadi yang atas itu adalah auto. Wah, ini kecil sekali nih. Ini auto, di bawah itu adalah copy. Nah, di sini teman-teman sudah pada tahu belum edit itu apa? Edit itu adalah singkatan dari Extended Display Identification Data. Ayo, apaan tuh? Jadi edit itu adalah salah satu bentuk komunikasi satu arah dari device output display ke device input.
Biasanya hal ini dibicarakan dalam komunikasinya itu dalam bentuk metadata yang terdiri dari asal manufacturer device, maksimal resolusi, resolusi yang di-prefer, berapa frame rate yang di-prefer, bisa handle HDR atau tidak, dan lain sebagainya. Ya, kalau diibaratkan mungkin seperti ini contohnya ya. Halo bro, gua adalah monitor broadcast. Gue prefer lo kirimin data videonya ke gue tuh resolusi Full HD aja ya. Tapi gue bisa kok tampilin resolusi 4K. Itu kalau lo mampu. Tapi gue nggak bisa handle HDR ya. Halo juga bro, monitor broadcast. Oke lah, kalau lo prefernya resolusi videonya adalah Full HD. Ya, gue juga nggak mampu sih kirimin kualitas video resolusi 4K. Dan tenang aja, gue nggak punya fitur HDR kok. Ya, pokoknya kurang lebih begitulah komunikasinya. Yuk, kita lanjutin lagi. Oke, di sebelah sini tadi itu yang edit ya. Jadi situ tadi ada yang atas yaitu auto sama yang copy. Jadi kalau auto itu tiap display atau tiap monitor itu yang akan berkomunikasi dengan pihak source-nya. Di sebelah sini ya. Tapi kalau misalnya kita tekan copy, di sini kita taruh bawah, berarti yang melakukan komunikasinya itu cuma di HDMI output yang nomor 1 aja. Jadi nomor 1 itu udah mastiin, baru semuanya diikutin. Jadi untuk kualitas frame rate-nya dipastikan untuk di HDMI output 1 kalau misalnya menggunakan copy. Kalau misalnya output 1 itu tidak ada, dia akan baru masuk ke output 2. Nanti di output 2 itu kalau misalnya udah terkirim metadatanya, baru dia akan ngikutin lagi di HDMI output 3 dan 4. Pokoknya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau masing-masing display, kalian pilih yang auto. Tapi kalau misalnya kalian maunya satu display aja udah ditentuin monitor yang mana yang untuk diikutin, pilih yang copy. Maunya seperti itu. Nah, berikutnya ini ada 4K dan 1080p. Ini maksudnya apa? Berarti kan sini kalian bisa lihat naik ke atas itu adalah off, di bawah itu on. Ini tuh gambarannya adalah limiternya. Jadi kalau misalnya nih ternyata monitor-monitor kalian itu resolusinya nggak ada yang nyampe 4K. Jadi supaya tidak memberatkan monitor kamu, maka kita turunin aja ke 1080p. Misalnya monitor 1 itu ukurannya 1080p, berarti monitor 1 kita turunin kayak gitu. Begitu juga dengan HDMI 2, 3, dan 4. Kalau misalnya emang nggak bisa sampai resolusi 4K, mendingan ini semua diturunin. Seperti itu, ini fungsinya. Jadi ini adalah sebuah limiter resolusi ya. Jadi dari source ke HDMI splitter ini, dia akan kalau kalian udah pasti bahwa monitornya itu cuma Full HD mampunya resolusinya, turunin aja kayak gitu. Nah, selanjutnya kita ke bagian belakang. Nah, bagian belakang ini bisa lihat dari sebelah sini, ini pasti ya colokan power ya. Jadi colokan powernya di sini bisa dilihat dia DC-nya 5 volt. Nah, selanjutnya ini ada HDMI input ya, HDMI in. Jadi sumber source-nya itu yang mana gitu. Kalian bisa taruh banyak device lah, misalnya komputer atau misalnya kamera atau misalnya tablet. Pokoknya device yang bisa mengirimkan gambar melalui kabel HDMI. Nah, selanjutnya ini adalah left and right out. Jadi ini dicolokkan dengan menggunakan kabel 3,5 mm jack, dan itu untuk output speaker ya. Jadi kalau misalnya kalian mau dari output khusus, misalnya nih HDMI in, masuk HDMI in, tapi suaranya mau dikeluarin dari sini pakai 3,5 mm jack. Mungkin kalian mau ke arah audio interface atau misalnya nanti pakai sound card yang lain, nah itu bisa melalui ini. Nah, selanjutnya itu adalah lubang optical out ya. Optical out ini apa? Sebenarnya ini adalah optical untuk audio yang menggunakan yang namanya toslink. Nah, toslink itu apa? Mungkin bisa diibaratkan seperti kabel fiber optik, tapi khusus untuk mengirimkan audio. Nah, selanjutnya ini adalah HDMI out 1, out 2, out 3, out 4. Berarti ini buat untuk dikirimkan gambarnya HDMI output ya ke monitor 1, monitor 2, monitor 3, sama monitor 4. Nah, kira-kira itu sih tampilan fisiknya, nggak ada lagi, di bawah juga nggak ada. Paling di bagian samping ini, kanan kiri, ini buat aliran udaranya ya. Jadi exhaustnya bukan exhaust ya, lebih ke arah supaya udara masuk dan mengeluarkan udara panas. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba ya tes pakai HDMI splitter ini ke komputer. Tapi sebelum itu, jika teman-teman di sini ada yang belum subscribe channel ini, boleh dong saya minta waktunya sebentar saja untuk teman-teman menekan tombol subscribe-nya. Karena di channel ini tuh banyak sekali informasi menarik tentang peralatan-peralatan yang berhubungan dengan produksi video. Contohnya seperti produk review terhadap HDMI splitter ini. Gimana? Sudah? Oke, kita lanjut ya.
Oke, sekarang saya coba pasangin dulu ya kabel powernya ini supaya bisa dipakai ke adapter ini. Caranya tuh gampang. Kalian cuma pastiin ini lurus, ini sama ini lurus, seperti ini. Nah, kalau udah diputar ke kanan. Sampai dia ke lock nih di bagian sini nih. Kelihatan nggak? Di sini, bagian sini ada locknya. Jadi kalau misalnya ini ditekan, diputar, ini bisa dilepas. Kalau mau dipasang, tinggal taruh, putar ke kanan. Seperti itu. Oke, kita pasang ya ke komputer sekarang. Oke, sekarang kita sudah memasangkan HDMI splitter ini ya. Jadi ini media inputnya itu dari laptop saya, yaitu Asus ROG. Habis itu output pertamanya saya akan taruh ke monitor sini. Dan output keduanya itu saya colokkan ke capture card saya di sebelah sana. Dan di situ saya bisa langsung merekam dan akan mengetes kualitas audionya juga. Jadi kita sama-sama bareng ya, kualitas audionya itu bagus gimana. Nah sekarang kita langsung mainin aja nih PUBG-nya. Tuh. Kalian bisa lihat ya suara tembakan tuh dari sebelah kanan terdengar sangat jelas tuh. Jadi bisa kelihatan di sini ada orang yang sedang main tembak-tembakan tuh, dia di sini kelihatan ya. Tuh, makanya suara dari belakang juga kedengaran. Tuh, arahnya dari kiri ya tadi ya, dari sebelah sini tadi ya. Terus kalau misalnya kita lari tuh, suara langkah pun juga kedengaran nih. Ini ada yang lari nih. Tuh, dua kali tuh bisa terdengar suara dari sebelah kiri ya tembakannya ya. Tuh, dari sebelah sini. Jadi HDMI splitter ini tuh sangat bagus banget gitu. Jadi baik resolusi videonya, bahkan audionya juga, itu terdengar sangat jelas di capture card saya. Bahkan di headphone saya pun secara monitoring ini juga lumayan cukup jelas sekali. Emang nggak bisa dipungkiri, untuk HDMI splitter Lindy ini cocok banget buat produksi video apapun. Mau itu dari game, atau mungkin nanti dipakai di monitor-monitor besar, di production besar. Seperti itu. Ini kalau misalnya kalian dengar ya suara tembakannya ya. Tuh. Jelas ya. Seperti itu. Dan nggak ada delaynya gitu. Coba. Tuh. Tuh. Cukup jelas sekali. Emang top untuk HDMI splitter ini. Nah, itu dia tadi HDMI splitter dari Lindy ini. Gimana pendapat teman-teman tentang HDMI ini? Tulis pendapat kamu ya di kolom komentar di bawah. Menurut saya HDMI splitter ini akan cocok banget buat kamu yang mau buat split monitor sampai 4 layar dengan kualitas resolusi terbaik di kelasnya. Dan dengan fitur edit tadi, monitor display kamu nggak akan mendapatkan sinyal yang tidak akan memberatkan untuk menampilkan hasil yang terbaiknya. Bisa dibilang HDMI splitter ini tuh sangat direkomendasikan untuk PH-PH profesional yang dapat menjamin akan kualitas video splitnya. Ya tahu kan, splitnya tuh tidak akan gagal lah dengan alat ini. Nah, untuk harganya alat ini tuh sebenarnya sudah masuk di pasar Indonesia, bisa dicek aja ya di e-commerce kesayangan kamu. Itu kalau nggak salah harganya sekitar 2 jutaan. Ya, nanti kalian cek aja ya. Seperti itu. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah referensi kamu terhadap HDMI splitter ini. Saya Niko, undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.